Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang, juga ibu-ibu PDM tanpa kecuali Aisyah PDM. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa silaturahim sambil rapat pleno. Jadi utamanya memang silaturahim. Jadi utamanya memang semacam itu, tapi rapat pleno karena yang hadir memang PDM. Dan ini merupakan pertanggungjawaban kepada ibu-ibu yang biasa dilakukan oleh bapak-bapak ketika hari Rabu sore. Sehingga menjadikan kemudian hari ini semacam itu. Tapi mungkin lebih serius kalau hari-hari biasanya. Kali ini karena suasananya memang di tempat Pak Dr. Gigi Ajadri dan di istilahnya Joglo Puruhitan di Bentaro Gunung Pring. Maka suasananya ya kita ikuti aja karena lebih ke ancient, ke antik, unik dan lain-lain. Ya, mari acara kita pada sore hari ini mari kita awali bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah iftitah yang akan disampaikan langsung oleh Pak Jumari. Monggo Pak Jumari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarona bil ittihadi wal i'tisami bi hablillahil matin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Bapak-bapak pimpinan daerah Muhammadiyah yang saya hormati, juga ibu-ibu Aisyah PDM. Jadi ini istilah baru yang dibuat oleh Pak Dr. Ajadri. Karena biasanya kalau suaminya dokter itu istrinya disebut Bu Dokter, meskipun tidak pernah ngobati. Maka kalau suaminya PDM ya istrinya disebut Bu PDM, meskipun tidak pernah ikut rapat. Nah ini tadi disampaikan oleh Pak Nasir, rapat kita istimewa. Saya kira sejak kita pelantikan dulu ibu-ibu juga dihadirkan pada saat pelantikan, sekarang juga dihadirkan lagi. Ini hampir di penghujung periode PDM kita ini. Nah, sehingga mumpung di kebetulan akhir tahun, kita refleksi, kita introspeksi, mawas diri, kita ketemu bapak-bapak juga bersama dengan ibu-ibunya. Maka nanti pada kesempatan ini ibu-ibu juga diberi kesempatan untuk berbicara. Mau protes ya boleh, mau memberi masukan ya boleh. Jangan-jangan ditinggal rapat itu dogelendengan gitu. Itu kan bisa jadi. Nah, mungkin juga ada semacam rasan-rasan atau keluhan-keluhan atau bahkan masukan dari ibu-ibu untuk bapak-bapak yang ada di sini itu. Tapi sebelum ke sana, saya akan mengutip pernyataan salah seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat yang sangat dikenal bagus bacaan Al-Qur'annya. Beliau mengatakan, al-faraju waruhu fil yakini waridho. Kesenangan dan ketenangan itu terletak pada keyakinan dan ridho, atau keyakinan dan kerelaan. Walhamu wal husnu fisyaki wasakhot. Sedangkan kegundahan dan kesedihan
itu terletak pada keraguan dan ketidakrelaan. Jadi ini penting saya kira bagi kita bersama sebagai orang-orang yang memang diberi amanah untuk memimpin persyarikatan. Tanpa kerelaan dan keridhaan istri atau Aisyah PDM itu mungkin secara tidak langsung atau secara langsung juga ada ketidaknyamanan. Nah, keyakinan dan keridhaan itu sesuatu yang sangat bermanfaat dan bernilai sangat tinggi bagi kita-kita yang diberi amanah sebagai PDM. Khususnya keyakinan dan kerelaan dari Aisyah PDM tadi. Jadi maka pengalaman kita ya, meskipun sedang tidak di tempat, itu selalu dipantau. Saya kira pemantauan dari istri itu bentuk untuk meyakinkan bahwa bukan tidak percaya, tapi meyakinkan dan menanamkan kerelaan, sehingga akan diperoleh ketenangan dan kesenangan. Jadi hidup dengan tenang dan senang. Saya kira hakikat beragama itu ya menjalani kehidupan dengan tenang dan senang gitu. Itu dua kata yang sangat mengunci kita, apakah kita berhasil atau tidak di dalam menjalani agama Islam yang kita peluk itu. Kalau kita itu bisa menjalani dengan tenang dan senang, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Tapi kuncinya itu pada kata Ibnu Mas'ud, pada dua kata tadi, keyakinan dan kerelaan. Boleh jadi ibu-ibu ada yang ada yang perlu disampaikan menyangkut hal ini, menyangkut tentang keyakinan dan kerelaan itu. Mungkin Bu Yanuar ada yang disampaikan. Bu Yanuar, silakan. Tentang ini. Tidak apa-apa, santai saja. Ini kan forum santai. Boleh juga. Monggo Bu Yanuar. Yang dimaksud dengan keyakinan dalam hal apa ini, Pak? Ya yakin itu misalnya Pak Yanuar itu positif perginya gitu. Nah, itu kayak apakah pernah muncul tanda tanya gitu, apakah Pak Yanuar sampai kantor apa tidak gitu? Gimana Bu Yanuar? Ini Pak, yang sering saya itu gimana ya? Ada orang yang ngebel itu, Pak Yanuar kemana ya? Saya bilang di kantor, ternyata dia di Ngangkrek. PDM ternyata dia enggak di PDM, kok mah di mana? Jadi, ntar dulu saya SMS atau saya WA dulu ya Pak. Nanti saya menjawabnya ntar dulu karena posisi beliau itu di mana saya nggak tahu betul itu karena sering pergi-pergi itu Pak. Tapi insya Allah perginya positif, ngoten lah. Nanti kalau anak tanya saya bilang ya kemungkinan kalau Rabu di PDM loh. Ternyata setelah dia pulang enggak, aku sebulannya nang gerabak tekak bengi. Oh enggak. Jawaban saya tadi salah kalau enggak calling dulu gitu loh Pak. Nek percaya insya Allah. Ya. Jadi tetap percaya ya Bu Yanuar ya? Insya Allah. Ya. Nah, persoalannya memang seperti Pak Yanuar itu jabatannya banyak itu, maka kepergiannya itu sering tak terduga. Nah, sehingga tidak usah dirisaukan. Saya kira gitu ya. Mungkin Pak Yanuar ada protes apa? Gimana Pak Yanuar? Ya, kita mengalir saja di yang jelas. Prinsip saya dan mungkin teman-teman semuanya itu adalah meyakini khairunas anfa'um linnas. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama. Dan kebetulan karena saya kerja di PDM, nyambi di Pemda, otomatis tentu banyak pekerjaan. Apalagi sekarang saya di Dinas Pertanian yang banyak berkaitan dengan kemaslahatan petani, khususnya
di wilayah Kabupaten Magelang yang cukup luas, sehingga ya mohon maaf saya mungkin beberapa kali izin untuk tidak mengikuti rapat di PDM bukan apa-apa, memang karena tuntutan tugas yang di daerah yang sekarang sekupnya lebih luas di Kabupaten Magelang, dan permasalahan juga semakin banyak daripada di tempat kerja yang sebelumnya. Seperti itu ya. Artinya ini kan clear, artinya Pak Yanuar ketika ada orang nelpon istrinya kok tidak cocok dengan yang dibayangkan Bu Yanuar. Nah itu karena memang kadang-kadang tugas itu datangnya tidak terduga. Dan kita PDM Kabupaten Magelang itu patut bersyukur karena istri-istri kita itu semuanya aktif di Aisyah menurut kadarnya masing-masing. Jadi ada yang di ranting, ada yang di daerah, ada yang di cabang, ada di majelis dan lain-lain. Tapi semuanya itu ikut kegiatan Aisyah. Paling tidak pernah memakai seragam Aisyah. Kalau yang sama-sama di tingkat daerah kan Ustadz Afandi dan Bu Hadiati. Gimana Bu Hadiati? Perasaannya dua-duanya sebagai pimpinan daerah gitu. Bu Hadiati kan bendahara pimpinan daerah Aisyah. Gimana Bu? Ya, saya sejak tahun 1982 sudah aktif di PCA Grabak. Kemudian sudah 2 periode. PCA Grabak ya? Ya, PCA Grabak. Ya. Ini harus ditegaskan kan? Karena dalam yang blondro kok PCA Grabak. Ya, monggo Bu, terus. Kemudian sudah 2 periode ini diamanati untuk sebagai anggota di PDA Ya. dan diamanati sebagai bendahara PDA. Dan selama ini Pak Sulaiman sebagai salah satu unsur PDM, pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang, tentunya masing-masing punya aktivitas sendiri-sendiri. Ya. Dalam hal ini terkait dengan tugas di PDM dan juga saya tugas di PDA. Selama ini sejak Pak Sulaiman belum pernah tugas sudah terbiasa tugas, barangkali sering sampai setelah maghrib dan sebagainya. Insya Allah saya selaku istri percaya hampir 100%. Waduh. Ketika keluar rumah itu untuk melaksanakan tugas. Dan sekarang ini ada sampiran-sampiran baik itu di FKUB, di MUI, dan juga di IBI. Nah, tentunya biasanya kalau akan ada tugas 1 hari atau 2 hari itu sudah menyampaikan besok ada acara ini FKUB atau IBI dan sebagainya, sehingga saya tahu beliau kemana itu saya tahu. Terpantau ya. Iya. Jadi Pak Afandi punya tanggung jawab menyempurnakan menjadi 100%. Gimana Pak Afandi? Sudah sejak lama terbiasa jarang ketemu ya? Kalau ketemu di kantor. Ketemu di kantor, dan kalau dua-duanya aktif Pak Ustadz, ini sangat menguntungkan. Saya sering kalau ada rapat PDM dan Aisyah bersama, kadang-kala saya tidak berangkat, tapi isinya nanti saya tahu. Di Ustadz Jumari nanti kok apa gini saya hafal. Itu aja. Dan di rumah kalau orang organisator memang beda ya, baik sikap hidupnya, kemudian dalam merencanakan sebagainya serba rapi dan serba
enak gitu. Jadi misalnya besok hari apa itu acara apa, kemudian yang akan kita agendakan apa, itu punya istri aktivis itu ternyata sangat menguntungkan dan banyak sekali manfaatnya untuk suami. Ya, itu. Ya. Jadi yang belum punya aktivis harus cari lagi. Iya. Ustaz Iko. Bu Eli, Pak Eko ngono kuwi piye? Ati kelasnya apa piye? Gimana Bu Eli? Khawatir ora karo Pak Eko? Insya Allah tidak. Tidak ya? Tidak. Jadi diikhlaskan Pak Eko. Kelas. Ada yang dikhawatirkan dari Pak Eko, Bu Eli? Misalnya tentang kesehatan, tentang pola makan dan lain-lain. Itu. Pola makan. Kalau pas tidak di rumah. Alhamdulillah kalau dari sisi kesehatan itu beliau sangat ini ya, memperhatikan sekali saat ini. Saat ini ya. Dulu ketika sering ada kegiatan di luar, sering cerita, aku mau baru makan ini san. Mas kolesterol kabeh. Nah, popo kayak aneh gitu. masih muda, Masih muda ya. Iya, sekarang ini sudah pralansia aja. Ini sudah mengetahui resiko yang mungkin timbul dari gaya hidup yang tidak sehat. Jadi alhamdulillah sekarang sudah bisa menata, bisa ini ya, untuk dietnya sudah insya Allah sudah bagus, malah istiqomah dibandingkan saya. Oh. Karena Bu Eli iki diet itu terus dadi opo? Tenan Pak Eko. Jadi le diet bukan karena takut istri. Yang jelas komitmen saya sebelum menikah, wah ini belum menikah. Komitmennya memang saya menyampaikan saya orang organisasi yang sering di lapangan, sehingga ya tahulah ternyata dia juga menyadari, bahkan ngantar Anya tuh saya tinggal di Injerakah itu mengantarkan Pak Jumari menjadi ketua pemuda Muhammadiyah Kabupaten Magelang tahun 98. Tahun 98. Padahal saya nggak merasa diantar. Menikah tahun 98 itu November, karena saya itu Desember atau malah November akhir itu. Musda Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Magelang. Ketika saya menyebar itu ternyata dia bersambut, bapakku menjadi aktivis kok. Karena termasuk yang mendirikan Muhammadiyah di kecamatan Mungkit sepulang dari Gontor. Yang kedua, sering tidak ketemu, ya kadang wis sore baru ketemu, nggak kamu sedikit tingtong, kalau hanya suntik mungkin bisa saya tunggu 10 menit selesai. Tapi ketika yang datang itu dan gerakan itu ya harus nunggu sampai selesai. Dan mungkin yang tidak pernah dilakukan, tidak pernah dialami Bapak Ibu, malam yang punya mau bercinta, tingtong tidak jadi. Mungkin ini lebih terus terang. Ini yang mungkin tidak dialami oleh yang lain, tapi mungkin spesial. Risiko profesi. Jadi kalau kemudian teman-teman iki maju warana jadwal rampung. Kalian bisa dijamak. Sama terakhir. Tapi insya Allah walaupun jarang ketemu, artinya relatif tidak seintan yang lain, tapi coba kualitas model kualitasnya mungkin bisa di Kualitas pertemuan ya. kualitas pertemuan. Ya, mungkin itu. Bu Eli, Pak Eko kuwi nek lelungan anggere weruh wit kembang mesti mandek. Wit kembang ya, itu kembang ya. Wah. Kalau Pak Rofi ini kan dan Bu Rofi sama-sama pejabat ya. Bu Rofi itu guru, Pak. Guru SMP. Gimana Bu Rofi? Nek sama-sama pendidik itu. Ya, saya mengajar di SMP 2 Muntilan.
dulu memang Bapak sama saya itu satu kantor, Pak. Terus bapaknya waktu itu jadi kepala sekolah tempuran, saya di SMP 3 Salam. Dalam hal organisasi, memang bapaknya sudah dulu suka organisasi. Tapi di sisi lain, bukannya saya tidak suka, Pak, tapi waktu itu mungkin pengalaman saya, waktu kecil itu kan saya punya orang tua, ibu yang suka organisasi, Pak. Bapak suka berorganisasi, dan waktu itu saya juga suka organisasi. Tapi kok saya itu punya pengalaman, saya itu merasa kalau saya pulang, ibu sibuk di organisasi, kayaknya saya itu kok, teman-teman itu kalau pulang ke rumah ada temannya, ada ibunya kok senang sekali, tapi saya kok jarang ketemu ibu, Pak. Jadi tapi ketemu Pak Rofi toh? sebelum ketemu Pak Rofi, Pak. Oh, sebelum ya? Nah, terus setelah saya nikah itu saya punya pikiran gini, Pak. Besok kalau saya nikah, kalau suami mau organisasi monggo. Tapi saya untuk anak begitu, Pak. Sehingga bapaknya itu saya dukung. Ikut organisasi monggo, dan saya insya Allah saya percaya. Kadang seperti tadi Bu Januar, Bapak itu selalu pamit. Ini Rebo ya Mi, saya balik sampai sore di PDM. Banjir Pak, saya dukung. Tapi kadang-kadang Bapak kok gasik tengundi, saya nggak jadi ke PDM, ada rapat mendadak lain. Jadi kalau seperti itu sering kali saya alami. Tapi saya insya Allah percaya. Saya punya itu salah kali yang istilahnya selama bapaknya itu masih takut dengan dosa. Akan tetap lurus gitu aja, Pak. Masih berarti takut. Percaya bersyarat. Gimana Pak Rofi, masih takut dosa enggak, Pak? Terima kasih ya pasti, Pak. Tapi yang alhamdulillah bisa mengerti. Kalau saya pulang Rabu kok gasik malah dicurigai. Biasanya kan pulang habis maghrib, kalau pulang sebelum maghrib ya pasti ditanya, "Emang PDM?" Dan biasanya kan kalau nanggung pas rapat itu yang nanggung langsung. Tapi terima kasih pada Bapak di PDM, kami dengan diberi amanah bersama bapak-bapak dan yang lain ini menjadi kehidupan keluarga kami lebih bagus, lebih bisa menata lah. Paling tidak kan ya PDM Pak Arep neko-neko lah. Tapi insya Allah, kalau tadi yang istri saya itu memang secara aktif tidak begitu, karena memang satu ya waktu anaknya kecil dan fokus untuk merawat anak-anak, dan kebetulan ya sekarang sudah agak besar, saya silakan. Saya datang di rumah, Pak. Artinya sekarang sudah dipersilahkan ya. Silakan. Nanti bisa dicangkring buat Diati. Nanti dijamin aja. Bisa di majelis sidasmen. PDA. Kapan, Pak? Alhamdulillah. Mungkin di antara kita ini yang paling lama di PDM Pak Khairuddin. Gimana Bu Khairuddin? Sudah bisa beradaptasi dengan Pak Khairuddin? Insya Allah sudah. Sudah ya? Sudah ikut Aisyah di Dukun toh? Sudah. Iya. Sudah didahurung Pak Khairuddin. Gimana Pak Khairuddin? Ya ini istri saya kan istri yang kedua ya Pak. Sejak istri pertama itu sudah aktif di PCA. Kemudian sebelum saya nikah dengan istri ini sudah saya sampaikan bahwa saya itu jarang di rumah karena banyak kegiatan. Kegiatannya ya yang utama adalah di PDM. Di PDM sendiri tidak hanya di kegiatan pleno PDM, tapi ya ngurusi wakaf, ngurusi haji, ngurusi umroh dan lainnya, sehingga jarang sekali di rumah itu. Kalau malam itu hanya di rumah, tapi kalau siang banyak yang perginya. Nah, saya sampaikan
itu yang maklumi, menyadari, kemudian siap untuk nikah dengan saya. Kalau saya kira cetok. Siap nikah dengan saya. Jadi seperti itu, Pak. Ya, artinya emang komitmen di awal itu perlu jelas supaya nanti tidak kaget di tengah jalan. Dulu komitmennya begitu, Bu Ajari. Dengan Pak Ajari. Teko gelem ngono ya. Soalnya wis cetok toh. Tapi Bu Ajari sering mantau makanannya Pak Jadri enggak? Ini gue tekan pulau sekarang sama-sama kesehatan. Dan dia sudah bisa memilih. Kok nganggo harusnya toh? Yang harus dikonsumsi dan tidak. Pulau kita terus ngoten. Percaya ya. Tapi persoalan kan dokternya bukan dokter makanan, dokter yang untuk mengunyah. Jadi karena dokter gigi maka harus banyak mengunyah. Jadi karena istri melakukan pembiaran maka Pak Jadri jadi. Tapi gimana? Bu Nur, Bu Nasir itu, Pak Nasir kok iso dadi guru gitu. Ya memang dasarnya dari dulu sudah kecil nggak bisa gemuk ya, pernah gemuk waktu masih merokok. Berhenti merokok. Saya tak tanya gini, pas ngerokok lemu? Lemu, berarti ngerokok nih. Alhamdulillah sekarang nggak ngerokok, akhirnya ya. Enggak begitu gede-gede banget awalnya. Apa enggak tetap balik ya? Biasanya ya merokok ya mah yang kecil Iya, enggak tahu kok. Itu mekanisme coping. biasanya yang merokok di sekitar ini. Tapi ini Bu Eko alhamdulillah untuk olahraganya pagi rutin jalan gitu, alhamdulillah jadi sertai dengan olahraga meskipun hanya jalan Bukan Berkeringat, Pak. bagus itu. Lah olahraga sampean nyaret berarti seret. Jalan olahraganya dewe-dewe. Oh, dewe-dewe. Alhamdulillah sehat. Kalau masalah di PDM percaya apa enggak, insya Allah, dan saya amat sangat percaya. Jadi enggak orang percaya tapi percaya 100% wes. Aku dadak nggo wis. Justru nganggo wis ki Tadi diragukan. Bu iya Bu ya. Itu tenan ora Pak Nasir sing ngomong gawan itu. Nah itu pernyataan yang tidak perlu konfirmasi saya, itu pendapatnya. Tapi ya alhamdulillah kalau saat ini rasa saya memang jauh lebih sehat daripada dulu. Dulu itu ya merokok, mungkin gemuknya itu gemuk nggak sehat juga, saya nggak tahu. Tapi nggak nyaman, tapi alhamdulillah justru ketika ya sudah usia lebih dari 50 tahun, relatif jauh lebih sehat dan lebih aktivitas, produktivitas dan lain-lain insya Allah. Ya. Jadi sekian ini yang perokok hanya Pak Nasir ya. Dulu ya. Mantap. Pak Radi perokok enggak? Oh iya. Makanya saya lemu. Jadi walian ya. Pak Radi itu lemu mergo orang rokok. Pak Nasir guru mergo orang rokok. Jadi saya kira ini Mungkin satu lagi Pak Ju. apa? Mungkin itu juga perlu konfirmasi Bu Jumari. Seperti apa ketika Pak Jumari itu sering pergi bahkan sudah lintas kabupaten aja. Kabupatennya. Kudus. Monggo Bu Ju. Ayo Bu. Ya kalau kalau diceritakan rasanya mungkin tidak bisa diceritakan ya karena sudah terbiasanya, jadi ya
ketika sering ditinggal ya biasa. Ya mungkin awal-awalnya dulu mungkin ketika sering ditinggal ada acara-acara PDM atau apa itu yang utamanya ketika ini Bapak Ibu, ketika kita sudah punya agenda ini masa ada acara keluarga di hari H, ternyata kok nggak bisa hadir karena acara acara Muhammadiyah dan sebagainya, itu yang memang kadang dulu sempat ya kecewa ya. Tapi lama-lama setelah itu menjadi biasa ya kita jadi terbiasa dan memakluminya. Nah ini justru yang ini Bapak Ibu yang saya merasa ini di Aisyah itu sebenarnya di awalnya itu saya kurang pede dia. Seperti kalau Bu Hadiati mungkin sudah istilahnya sudah dari NA, Mbak Siti ini Bu Nasir itu juga sudah aktif dari NA, dan mungkin Bu Eko, Bu Yanuar dan yang lain sudah istilahnya aktif dari sejak NA. Nah saya ini istilahnya ikut di Aisyah itu karena Pak Jumari. Jadi saya diajak, saya sampai di ini diajak bergabung di Aisyah, utamanya di saya kebetulan ini di Majelis Tabligh ya. Itu juga berawal karena Pak Jumari, bukan karena Tati ya. Nah maka ini saya mencoba belajar banyak di Aisyah itu biar Tati biar bisa mencoba berkiprah di Aisyah, bukan karena Pak Jumari. Karena kemarin ketika saya didhawuhi ikut bergabung di Aisyah itu semata-mata karena Pak Jumari, bukan karena Tati. Nah ini saya harus banyak ngasuh kawruh dari ibu-ibu BDM ini yang sudah banyak pengalaman di Aisyah. Nah kemarin itu saya sempat guyon sama Mbak Siti itu ya. Kalau Mbak Siti itu kan dari NA sudah militan gitu. Nah, saya bilang kalau saya ini kan Aisyah karbitan gitu ya. Ya semoga nanti ke depan bismillah semoga saya bisa semakin istiqomah bergabung di Aisyah, dan alhamdulillah ini di akhir tahun rapat rutin ini Pak? Rapat rutin hari Rabu pleno ini menghadirkan juga ibu-ibu beserta putra-putrinya, sehingga kita bisa tambah semakin erat tali persaudaraan kita. Dan mungkin saya ketika bertemu di istilahnya di luar forum ini, ketika tidak bersama bapak-bapak PDM mungkin saya juga tidak paham sama siapa Bu siapa ini Bu Hasti dan sama Bu Hastin, Bu Yanuar. Itu kalau tidak bareng Pak Yanuar mungkin saya juga kurang paham. Begitu juga sama Bu Eko, ini sudah lama sekali saya tidak jumpa. Itu ketika jumpa dulu kalau tidak sama Pak Eko ya saya panggil, apalagi Bu Khairuddin, Bu Rofi, ya agak paham hanya Bu Hadiati dan Bu Nasir. Ya insya Allah ini semakin tua itu insya Allah Pak sudah istilahnya kita sudah beradaptasi, sudah terbiasa dengan sering ditinggal. Kalau sering di rumah itu justru malah aneh karena sering ditinggal kok malah sering di rumah itu justru kok malah kelihatan aneh gitu. Berarti siap untuk Ananda ya, ini perlu saya mintakan. Ananda apa ya? Najwa. Gimana dengan aktivis Pak itu? Kira-kira gimana? Ya
nggak gimana. Biasa saja. Iya. Misalnya pengen pergi, bapaknya tidak ada di rumah. Gitu. Ya udah biasa, Bapak. Oh, sudah biasa. Saya akan mati-mati, tangga gas mati. Nggak usah ditanggapi. Orang sing aneh sekali. Ini kan yang IPM 2, anak saya dan putranya Pak Ajadi. Mungkin putra Pak Ajadi ada yang mau disampaikan? Ini baik Pak. Baik Pak. M plus ya? Nah, sama apa Pak? Apa yang disampaikan? Tentang Bapak dan Ibu. Kalau soal Bapak di organisasi, senang sih soalnya Bapak bisa ketemu sama banyak orang, terus menjalin silaturahmi dengan banyak orang, jadi Bapak kelihatan Sehat. Muda. Restu aku guys. Jadi Bapak kelihatan muda karena jejer saya. Bapak dan Ibu sekalian, juga anak-anak kita, alhamdulillah pada sore ini kita silaturahim dengan akrab, dengan bagus. Nah, mudah-mudahan silaturahim kita terus berjalan dengan baik. Jikapun tidak bisa bertemu langsung, bisa melalui media sosial. Dan nanti boleh jadi tidak apa-apa kok membuat grup Aisyah PDM gitu ya. Jadi grup tadi kan ada 10 orang gitu. Bisa saling nginjen pergerakan para bapak-bapak PDM. Tapi kalau dipandang perlu, kalau tidak ya nanti nitip suaminya. Nah, saya kira itu saja silaturahim kita pada sore ini. Insya Allah ke depan, tahun depan 2022, Muhammadiyah Aisyah akan terus berkhidmat untuk membangun kemajuan umat di Kabupaten Magelang khususnya dan di seluruh Indonesia pada umumnya. Insya Allah pertemuan atau rapat PDM dengan membawa para istri ini bisa ditiru oleh pimpinan daerah Muhammadiyah yang lain untuk mengakrabkan kesemuanya. Karena Muhammadiyah itu tidak sekedar organisasi yang berurusan dengan lebih banyak administrasi, tapi Muhammadiyah itu gerakan. Nah, karena gerakan maka sifatnya menyeluruh, tidak sekedar administratif. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kali ini membawa manfaat untuk kemajuan persyarikatan. Saya akhiri, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.